Shalom. Damai di hati. Shalom. Baiklah, pada malam hari ini ibadah tatap muka yang pertama di bulan September tahun 2021 Jemaat Gemim Ebenezer Rotumo yang ada di Ke-14 akan kita mulaikan. Tetapi sebelumnya kita akan dengarkan susunan acara sebagai berikut. Pertama, ucapan selamat datang oleh keluarga. Kedua, ibadah yang akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Pendeta Sandi Tambayong MTH. Ketiga, penyampaian dari Majelis Kolom dan Bipra. Keempat, ucapan terima kasih dari Pelsus Kolom. Kita dengarkan acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang dari keluarga. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan. Puji syukur pada Tuhan Yesus karena kasih dan tuntunannya orang jemaat Kolom 14 boleh beribadah tatap muka pada malam hari ini. Untuk itu kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Sandi Tambayong MTH. Selamat datang juga buat jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang boleh mengambil bagian pada ibadah malam hari ini. Sekali lagi kami keluarga Watu Pongolu Metode mengucapkan selamat datang bagi kita semua dan mari kita ikuti cara yang telah tersusun. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh terkasih Bapak Pendeta Sandi Tambayong MTH. Dalam persiapan kita menyanyi NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita. Mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Diundang kepada Bapak Pendeta. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Mari kita melakukan lagu pujian dalam Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang dan apa yang seterusnya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga mrimasi yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, bersuka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Kita tabiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah evangelisasi Jemaat Kolom 14 Gemim Ebenezer Watutumau. Di tempat ini jadilah kiranya hanya di dalam nama Allah Bapa
Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita melakukan lagu pujian dalam Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku, bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Bapa kami persembahkan hanya kepadamu, karena Engkau Bapa kami yang maha kasih, maha kuasa, tapi juga Engkau Bapa kami yang maha baik. Engkau Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami apapun keadaan hidup kami, baik kami dalam keadaan susah ataupun senang, suka ataupun duka, sakit ataupun sehat, kami boleh mengalami penyertaan, perlindungan, dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Terpuji-pujilah Engkau, ya Tuhan Allah, dari kekal hingga kekal. Di kesempatan yang indah ini Bapa, kami juga sungguh bersyukur ketika kami jemaat kolom 14 dalam tuntunan tangan kasih-Mu, kami boleh ada berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan, dan mengagung-agungkan Engkau. Maka bermohonlah kami Tuhan, Engkau hadir kiranya lewat kuasa kasih Roh-Mu yang kudus di tempat ini. Bahkan Engkau mau menganugerahkan masing-masing kami roh hikmat dan pengertian untuk kami pakai bersama ketika kami sebentar akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, urapan kuasa kasih-Mu juga diberlakukan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Kami juga sebagai umat jemaat-Mu bermohon kiranya Engkau mau mengampuni atas kesalahan, atas pelanggaran, serta dosa yang sudah kami perbuat, baik itu lewat perkataan-perkataan kami, lewat pikiran-pikiran kami, terlebih juga lewat perbuatan-perbuatan kami, baik itu kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kami, tapi juga di tengah-tengah kehidupan berjemaat, bahkan terlebih kepadamu Tuhan. Baharuilah kiranya hidup kami dan layakkanlah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bermohon. Haleluya, amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita akan membaca bagian firman Tuhan yang diambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Yeskiel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21. Jadi bacaan dan perenungan kita bersama juga di sepanjang minggu yang berjalan ini. Yeskiel pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21
bawah judul perikop, Yeskiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikian bacaan firman Tuhan kita di saat ini. Berbahagialah kita yang senantiasa akan selalu melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Kita sambut dengan pujian Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Shalom. Damai di hati. Shalom. Tentunya kita bersyukur ya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita, sudah mengizinkan kita boleh ada bersama-sama ya, tatap muka dalam persekutuan ibadah evangelisasi kolom 14 Gemim Ebenezer Watutumo. Dan kita bersyukur juga tentunya ketika kita masih dianugerahkan nafas hidup, di dalamnya juga kesehatan dan kekuatan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hidup ini ya selalu kita katakan ada sebab, ada akibat ya. Kenapa kita sering memakai bahasa ini? Karena apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan ya, pasti ya ada konsekuensi ya. Kalau kita hidup dalam kebaikan-kebaikan, pasti kita mengalami banyak kebaikan juga ya. Tapi sebaliknya ketika kita hidup ya dalam dosa, maka akibatnya kita akan mengalami ya kebinasaan ya. Bahkan kita boleh menerima hukuman dari Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, ini sesuatu yang real ya, sesuatu yang nyata dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu kita sering diajak untuk bagaimana kita saling mengingat-ingatkan satu dengan yang lain ya. Agar supaya apa? Hidup kita ya tidak jatuh ya dalam hukuman, dalam dosa, tetapi juga kita boleh ya menjadi pribadi ya yang senantiasa boleh menolong orang lain, agar supaya hidupnya juga boleh menikmati keselamatan ya. Belajar dari bagian bacaan firman Tuhan soal
bagaimana Tuhan Allah memakai Nabi Yeskiel, ya. Nabi yang dapat dikatakan, ya, nabi yang diperlengkapi Tuhan yang sungguh luar biasa, ya. Bagaimana Tuhan Allah memakai Yeskiel menjadi pribadi yang senantiasa mau mengingatkan, mau mengarahkan, mau menuntun, agar supaya umat kesayangan, umat Israel pada waktu itu, ya, tidak hidup dalam dosa. Nah, karena situasi dan konteks kehidupan umat Tuhan dalam konteks bacaan kita saat ini, ya, dikatakan banyak penerjemah-penerjemah, ya, umat Israel ada dalam goncangan iman yang sungguh luar biasa, ya, karena mereka hidup, ya, di mana mereka ada dalam penindasan dari bangsa Babel, ya. Mereka juga ada dalam masa pembuangan, sehingga hidup dan kehidupan mereka, ya, seakan-akan tidak tertata, ya. Hidup mereka seakan-akan, ya, tidak lagi terarah dan tertuju kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ya, Yeskiel hadir, ya, ya, dikatakan dari bagian bacaan ini, hadir untuk apa? Menjadi penjaga, ya, dikatakan di sini kaum Israel, ya. Bicara soal penjaga, ya, kita katakan dalam khotbah di hari Minggu, ya, penjaga bukan hanya melihat, ya, seperti tugas dari, ya, security, ya, jaga-jaga, ya, pagi sampai malam shift ganti, ya, begitu juga selanjutnya. Bukan hanya mau jaga-jaga itu orang masuk keluar, ya. Tapi yang lebih dalam, ketika kita melihat menjadi penjaga kaum Israel, ya, Tuhan Allah menginginkan Yeskiel menjadi penjaga rohani, ya. Dalam artian apa? Menjaga agar supaya iman, ya, dari umat Israel, sekalipun ada dalam pembuangan, sekalipun ada dalam penderitaan, ada dalam kesusahan hati, ya, mereka tidak hidup dalam dosa. Bahkan ketika pun mereka sudah melakukan dosa, ya, mereka harus bertobat, ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting, ya. Ini menjadi pesan bagi kita. Bagaimana kita juga menjadi pribadi-pribadi yang boleh saling mengingatkan, ya. Kalau ikut tema di sepanjang minggu yang berjalan, dikatakan tugas pelayan memperingatkan cara hidup jemaat. Siapa pelayan? Apakah cuma penatua dan syammas? Tidak. Apakah cuma pendeta, ya, guru agama, vikaris pendeta? Tidak. Pelayan ini kita semua, ya kan? Kita semua adalah pelayan, ya. Tapi penatua dan syammas, ya, mereka dikatakan pelayan khusus. Karena apa? Punya tugas khusus, ya, di tengah-tengah kehidupan berjemaah. Jadi bicara soal pelayan berarti kita semua punya tugas masing-masing, ya, yang sama tentunya. Yaitu apa? Baku-baku kasih ingat, ya, baku-baku topang, ya, agar supaya apa? Kehidupan kita sebagai orang Kristen di masa kini, ya, sekalipun ada banyak ujian-ujian iman, kita tidak tergoyahkan dalam apa? Keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, yang sudah menganugerahkan banyak hal bagi kehidupan kita, ya. Ini tugas kita bersama, ya. Bagaimana kita membangun kehidupan sebagai umat Tuhan. Ini tugas kita bersama, bagaimana kita membangun, ya, keutuhan kita dalam berjemaat. Karena bicara soal berjemaat berarti bukan bicara satu orang, ya, penatua ataupun syammas, ya, ataupun pendeta, ya. Tapi di sini melihat bagaimana ada begitu banyak, ya, orang yang terlibat di dalamnya. Kita juga, ya. Maka daripada itu, ya, sebenarnya dari bagian bacaan firman Tuhan saat ini,
ya, dengan jelas dan dengan tegas mau menyampaikan kepada kita soal bagaimana ya kita menjadi penjaga iman. Ya. Jaga dulu orang beriman, baru mau jaga orang beriman, ya kan? Jangan orang mau bastel-stel mau jaga orang beriman, sedangkan orang beriman orangnya tidak jaga, ya kan? Kalau orang mampu jaga orang beriman, ya, berarti kita juga mampu untuk dalam tugas bersama menjaga ya, iman dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana orang mau jaga orang beriman kalau orang lemah, ya kan? Kita harus belajar ya, melatih dalam hidup kita. Bagaimana kita berusaha dan berupaya menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa ya, semakin kuat teguh di dalam Tuhan Yesus. Terlebih bagaimana kita menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Dia ya. Ini wujud untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang memperlengkapi diri ya. Nah, sebab itu ya bersyukur ya ada katekisasi calon pelayan khusus yang sudah dilaksanakan ya, walaupun tidak semua hadir ya. Sebenarnya ini penting sekali untuk kita boleh bersama supaya kita belajar bersama, kita boleh melihat tugas kita sama-sama ya. Jadi jangan cuma lihat penatua dengan samas, oh dompet tugas kok tuh mau melayani. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Kita harus memahami tugas melayani juga adalah tugas kita ya. Tugas bersama kita ya. Penatua dengan samas ada tak lupa bahas kasih ingat. Begitu juga dengan pendeta, selalu katakan kalau ada yang pendeta tak lupa kasih ingat, jangan kasih biar ya. Lihat penatua sama lihat pendeta supaya jalan ke jurang kasih biar juga orang pelayan orang tahu tuh jalan ya kan. Tidak seperti itu yang mau dimaksudkan untuk kita dalam konteks bacaan ini ya. Tugas dari Yeskiel ya memang betul menjadi penjaga iman, tetapi yang terpenting di sini harus kita lihat bagaimana sasaran dari ya, tugas dan tanggung jawab Yeskiel itu sendiri ya. Yaitu bicara soal semua orang, semua umat Tuhan yang hidup pada waktu itu. Dan ini juga menjadi ya, tugas bersama kita. Mari kita bergandengan tangan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini ya. Dalam artian bergandengan tangan bukan orang mau baku-baku pegang-pegang mau baku jalan, nah, itu hanya bahasa ya. Bagaimana kita boleh berjalan bersama ya. Bagaimana orang boleh melihat tuh tapi firman kote sudah salah kan, tak mesti tegur. Ini kita petugas lagi ya. Tugas kita bersama karena ini bicara pelayanan ya. Gitu. Tapi suami odoh, tapi suami kote sebanyak bikin salah ya. So tak lewat dia dah baking, mesti kasih ingat. Jangan kasih biar iyo jo, yang penting lancar pemasukan ya. Itu juga dengan istri suka ikut di jalan yang ya, so nyanda betul, suami bilang biar jo ya. Yang penting aman di rumah, ada makan, ada minum ya. Tidak seperti itu ya. Jadi bermula bagaimana kita membangun ya kehidupan beriman kita yang baik ya dalam diri kita, kemudian ya itu ya dilanjutkan dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga kita ya. Baru itu kita lanjutkan dalam kehidupan di tengah-tengah kehidupan berjamaat, dan lebih lagi dalam porsi yang besar dalam kehidupan bermasyarakat kita ya. Kita lakukan untuk apa? Bukan untuk kepentingan kita, tapi kita mau lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan ya. Kita lakukan bukan untuk supaya orang melihat kita hebat, tetapi melihat Tuhan kita yang hebat ya. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama dalam komitmen yang sama ya, dalam mewujudkan pelayanan yang sungguh kepada Tuhan ya.
Mari kita sama-sama bangun kehidupan rohani kita. Hari demi hari kita bangun. Agar supaya ya kita tidak melihat orang berdosa ya dihukum ya. Dan juga kita ikut-ikut dihukum ya. Tetapi kita melihat bagaimana ya. Sekalipun orang berdosa dihukum, tapi setidaknya ya dia sudah mau berubah dan mau bertobat. Ya. Urusan mau dihukum dan tidak dihukum itu bukan urusan kita. Ya. Itu urusan pencipta kita. Urusan kita bagaimana kita bersama-sama saling mengarahkan. Ya. Sama-sama kita saling membangun. Sama-sama kita senantiasa selalu ada dalam kebersamaan. Ya. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Semoga ya, demikian untuk jemaat kolom 14 ya. Ini berharap sekali jemaat kolom 14 ya terus bertumbuh dan terus kompak ya, bahkan terus diperlengkapi ya, jadi jemaat yang tangguh di masa kini ya, tapi juga yang tahan uji tengah-tengah godaan bahkan cobaan dalam kehidupan kita. Tetap semangat ya untuk juga pelayan khusus ya, Penatua dan Syamas dalam membangun ya kehidupan rohani ini orang petugas khusus ini ya. Jadi lihat baik-baik orang berjemaat ya, baku-baku ingat ya. Bukan karena sudah dekat pemilihan supaya mau pilih ulang toh, bakal mau pilih silakan toh. Itu terserah kata hati ya jemaat. Dalam artian yang terpenting ya, bagaimana Penatua dan Syamas senantiasa sudah memainkan peran yang sudah dipercayakan kepada mereka ya. Mereka benar-benar menjadi pelayan yang menghambakan diri, bukan dalam diri mereka, tapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita saat ini akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, mari kita melakukan dalam NKB 199, sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita menyatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang Engkau izinkan bagi kami Jemaat Kolom 14 Kemim Ebenezer Wonokumo. Di saat ini kami boleh beribadah, di dalamnya kami boleh memuji, memuliakan dan mengagung-agungkan Engkau. Lebih dari itu juga di dalamnya kami jemaat-Mu senantiasa
sudah dibekali dengan kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu mengingatkan dan mengajak kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bukan jadi batu sandungan buat orang lain, melainkan kami senantiasa boleh jadi berkat lewat cara hidup kami, lewat sikap hidup kami yang senantiasa bukan hanya melihat kepentingan-kepentingan kami sendiri, tapi juga melihat keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kami, baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjamaat, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Firman-Mu mendorong kami agar supaya hidup kami ini senantiasa dapat dimaknai dengan baik, untuk terus melakukan yang baik, untuk terus melakukan yang benar di mata Tuhan. Bagaimana kami juga senantiasa saling mengingatkan bagi saudara-saudara kami, jemaat yang ada di sekitar kami, bagaimana kami hidup untuk senantiasa menjauhkan diri kami dari dosa. Bahkan ketika pun kami hidup dalam dosa, kami senantiasa akan belajar untuk hidup ada dalam pertobatan yang sungguh. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon, mampukanlah kami jemaat-Mu untuk hidup selalu kudus di hadapan Engkau. Ajarlah kami sebagai jemaat-Mu menjadi pribadi-pribadi yang teguh dalam iman, tapi juga jadi pribadi yang taat dan setia. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak pergumulan yang silih berganti diperhadapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak untuk itu semua, terlebih untuk firman-Mu. Puji nama-Mu dari kekal hingga kekal. Di kesempatan yang indah ini Bapa, kami berdoa memohon, berkenanlah Engkau akan selalu memberkati perjalanan kehidupan jemaat-Mu, terlebih khusus jemaat Kolom 14 Gemim Ebenezer Watukumo. Memberkati mulai dari anak-anak kecil sampai pada orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan senantiasa menyertai, lindungi, nolong dan memberkati selalu. Sehat, kuat, umur panjang boleh jadi bagian kami selalu. Dan kami bermohon Tuhan Yesus, Engkau senantiasa selalu memperkuat dan memperteguh dalam persekutuan kami jemaat Kolom 14. Sehingga Kolom 14 semua kami boleh memuliakan Engkau selalu. Memberkati jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha. Kiranya Tuhan buka-bukakan jalan yang terbaik dan terindah. Tapi kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul dalam kehidupan mereka, bergumul dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan percayakan, di tengah-tengah usaha yang ada, bergumul dalam studi, bergumul untuk masa depan, bahkan juga bergumul di tengah-tengah kelemahan-kelemahan tubuh ataupun sakit. Dimanapun mereka berada, kami mohon Tuhan campur tangan Tuhan berlaku, supaya mereka boleh melewati pergumulan yang ada. Terlebih bagi yang sakit, boleh disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami berdoa menopang untuk kehidupan para hamba-hamba pelayan-Mu yang ada di Kolom 14, baik Penatua ataupun Siamas, ditopang dengan tim doa UPK Bipra yang ada. Tuhan memberkati dalam kerja dan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka. Kiranya pelayanan yang dipercayakan ini senantiasa akan dipakai bukan untuk kepentingan mereka, tetapi itu senantiasa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Beri terus hati sebagai hamba bagi Penatua Siamas yang ada di Kolom 14, agar terus nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami berdoa, bermohon
Tuhan juga senantiasa akan memberkati keluarga hamba pelayan-Mu di tempat ini, keluarga Penatua Watupongo Lumentut. Diberkati dalam segala tugas kerja, bahkan usaha dari keluarga. Diberkati dalam semua hal yang diupayakan oleh keluarga. Bahkan ditaruhkanlah sehat kuat dan umur panjang bagi keluarga. Tuhan senantiasa memberkati sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Tuhan memberkati masa depan dari anak kekasih Bella. Tuhan memberkati semua yang menjadi harapan dan kerinduan keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal hingga kekal. Di kesempatan yang indah ini kami sudah boleh beri persembahan. Berkenan Tuhan, Engkau mau terima dan Engkau kiranya kuduskan semuanya, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ajar kepada kami untuk memberi yang terbaik dan terindah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kehidupan kami serahkan, kami letakkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sehingga biarlah kehendak-Mu lah yang jadi bagi kami, bukan kehendak kami sebagai manusia. Ambil bermohon dan pagari bentengi hidup kami dari segala macam bentuk manifestasi kuasa-kuasa kegelapan, tapi juga dari segala macam bakteri, virus, kuman yang mau melemahkan iman kami. Terima kasih Tuhan, ini doa, bersyukur permohonan kami yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan yang bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang untuk berdiri, kita menutup rangkaian ibadah kita. Saat ini kita melakukan dalam Kidung Jumat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, serta doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Kita menerima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anak-Mu Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus akan senantiasa selalu tinggal tetap, menyertai, melindungi dan memberkati perjalanan kehidupan keluarga Penatua Watupongo Lumentut, bahkan kami semua saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.
Tuhan karena ibadah pada malam hari ini bisa terlaksana sesuai dengan tuntunan dari Roh Kudus, dan atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sandi Kampayong yang sudah memimpin ibadah pada malam hari ini. Baiklah, sudah tiba pada acara selanjutnya, yaitu penyampaian pertama dari Majelis Kolom. Terima kasih atas kesempatan penyampaian dari kami Majelis Kolom 14 untuk ibadah Kolom minggu depan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 bertempat pada keluarga Kairos Damopolis, tempat pada unit Semas, dan ibadah dimulai 4 jam 7 malam. Penyampaian selanjutnya untuk ibadah akan dibagikan sampul syukur HUT ke-87 ini bersinode nanti dibagikan oleh Thomas, dan juga janji iman untuk rehab konsistori. Juga ada proposal bagi jemaat yang ada rekaman atau yang boleh memberikan proposal, boleh berhubungan dengan Thomas. Dan penyampaian juga pada tanggal pertemuan dan ada penyampaian juga untuk mutasi dari pendeta Yulia Sudoumbo bersama juga dengan pendeta Pepino yang sudah menerima SK pendeta Yugi, dan juga mungkin menyusul pendeta Pepino, dan kolom di setiap kolom yang ada harus mencari dana 1 juta rupiah untuk menanggulangi dana kas yang memang pada saat ini setelah barang bekerja kalkulasi jadi harus ada tambahan dana. Dimohonkan setiap kolom dengan cara mencari dana untuk mutasi pendeta, karena untuk mutasi pendeta diberikan dari jemaat sebesar 25 juta rupiah. Jadi setiap kolom sediakan 1 juta rupiah, dan untuk cenderamata juga akan disediakan dari setiap kolom bagi pendeta yang dimutasi. Dan untuk bila mana jemaat ada keperluan urusan dengan administrasi gereja, konsistori sudah dipindahkan untuk sementara di aula gereja, dan
pembangunan rehab sudah mulai kemarin pagi oleh tim yang sudah dimulai kemarin. Demikian penyampaian dari kami. Terima kasih. Selanjutnya penyampaian dari wanita kaum ibu bahwa ibadah wanita kaum ibu pada hari Jumat ini akan bertempat di rumah ibu ketua Ibu Tulengke Rimporok jam 5 sore. Dan mohon kesediaan dari wanita kaum ibu Kolom 14 untuk dapat hadir bersama-sama dalam ibadah WKI Kolom 14. Selanjutnya kita akan dengarkan ucapan terima kasih dari pelayan khusus. Atas nama pelayan khusus pelayan khusus dan jemaat mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Bapak Pendeta Sandi Tambayong MTH yang sudah memimpin ibadah Kolom 14 tatap muka yang pertama di bulan September tahun 2021. Semoga Tuhan bisa akan memberkati semua pelayanan dari Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Pendeta. Juga Tuhan bisa akan memberkati segala kegiatan usaha dari keluarga Tambayong Melateman. Begitu juga dari jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga tuan rumah, keluarga Penatua Watu Pongolo Mentut yang sudah memberikan tempat bagi kaum 14 untuk dapat beribadah bersama-sama. Semoga Tuhan bisa memberkati Bapak Penatua dan pelayanan dan juga memberkati keluarga Watu Pongolo Mentut. Dan bagi kita semua jemaat kaum 14, pelayan khusus mengucapkan terima kasih dan selalu sehat, tetap dengan protokol kesehatan dan tetap harus jaga imun kita dan tetap mempertahankan iman kita sesuai dengan khotbah dari Bapak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati dan nanti terlalu datang minggu depan. Selamat malam. Selamat